sebelum pertama kata Anda perkenalkan Bapak Ibu, saya Dema membawai akreditasi Webnet Graduation Officer perihal kepesertaan aktif maupun pernah tugas di ASN seluruh Surabaya. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah kenal dengan kami terkait kepesertaan di Maspen maupun terkait di sosialisasi Maspen. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya ini tadi sudah memahami atau terkait Maspen tadi yang disampaikan oleh rekan nomor 12. Tadi mungkin Bapak Ibu mengetahui setelah Bapak Ibu menjadi CPNS atau PNS itu sudah menjadi kepesertaan di Maspen, yaitu ada 4. Pertama, ada namanya program pensiun. Lalu kedua, ada namanya THT atau tabungan hari tua. Nah, kalau biasanya itu pensiunan baru nanti akan datang, nyebutnya uang Maspen. Gitu. Kalau sebetulnya itu namanya THT, mungkin nanti bisa disampaikan ke jajaran satuan Bapak Ibu terkait program Maspen itu namanya THT. Tapi nggak apa-apa kalau masih mengadopsi uang Maspen. Dan setelah itu ada juga JKK, jaminan kecelakaan kerja, setelah itu dengan itu JKM, jaminan kematian. Nah, 2 program yang tadi itulah yang dihindari para ASN semua. Akan tetapi manfaat kegunaannya bisa berbeda kepada si ahli waris. Makanya dari pemerintah menugaskan PT Taspen untuk memberikan amanat mengelola jaminan sosial bagi para ASN di seluruh Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, mungkin kalau terkait Taspen mungkin PNS aktif ataupun PNS yang dekat di program tugas itu masih asing dengan Taspen mungkin. Tapi apalagi dengan Taspen masih asing juga pasti. Taspen ini apa sih sebenarnya? Mungkin kalau di beberapa wilayah Surabaya itu sudah mengetahui terkait Taspen itu apa. Taspen itu membawai terkait kepesertaan aktif bagi PNS maupun P3K yang dari belum ada program pensiun. Nah, kalau PNS itu jelas sudah ada namanya program dana pensiun. Nah, P3K itu belum ada Bapak. Kalau P3K itu hanya namanya JHT, jaminan hari tua, JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan JKM, jaminan kematian. Hanya 3 itu saja dulu. Ketika mereka sudah dilatih menjadi P3K. Nah, setelah kemudian di beberapa wilayah itu seperti contoh Surakarta, Boyolali, Klaten, dan juga Langganan itu memberikan manfaat kepesertaan kepada P3K yang dimana namanya Taspen Semasa ataupun dengan Taspen Sek. Nah, apalagi itu? Karena 2 program itu membantu para ASN P3K-nya untuk memberikan manfaat program persiapan dana tabungan pensiun para ASN P3K. Nah, dan ini nanti akan kami sediakan beberapa bagian ataupun kolom yang nantinya terkait nanti estimasi ketika sampai dengan usia BUP para P3K atau kontrak kerja mereka masing-masing sampai dengan selesai atau memang sudah waktunya tidak dipekerja. Nah, kalau di khususnya Solo itu ada beberapa, Surakarta, Boyolali tadi dan juga Kalangaya itu kebanyakan di wilayah dinas pendidikan maupun juga nakes. Yang di situ itu diberikan manfaat program ini untuk memberikan manfaat program persiapan dan pensiun. Yang pertama, Taspen Semasa ini dia bisa memberikan optimalisasi penghitungan saldo terkininya bisa dicek melalui aplikasi. Lalu juga ada kartunya juga, kartu kepesertaan. Nah, di sini pendidikan kita itu bekerja samanya dengan 3 perbankan untuk mengoptimalisasi dana tabungannya. Contoh, yaitu perbedaannya dengan BPRK. Untuk BPRK pasti Bapak Ibu sudah tidak asing karena dana pensiun dan perbankan. Mungkin di setiap perbankan itu ada semua. Nah, tapi Taspen itu berbeda dengan BPRK.
perbedaannya pertama, Taspendan itu memberikan manfaat tabungan terencana, yaitu memberikan manfaat nilai pengembangan 3 bank. Pertama, 3 bank himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI maupun juga BNI Bank. Nah, disitulah optimalisasi nilai pengembangannya akan memberikan para ASN negara itu sampai dengan pensiun nanti ataupun kontrak kerja selesai. Nah, perbedaannya dengan DPLK itu hanya nilai pokok. Contoh, dari kontrak pertama, Bapak Ibu menentukan nilainya 50 sampai dengan 5 tahun mendatang ataupun pensiun, dia hanya nilai pokok aja. Kita contoh 5 tahun, dia hanya terkumpulkan sampai dengan 5 juta. Sedangkan nanti kalau yang program ini, dia ada nilai pengembangannya 1 sampai 10%. Pak, apa iya sampai 10%? Nanti akan kami tunjukkan dulu. Yang kedua, perbedaannya tidak ada potongan pajak. Terus untuk DPLK itu dia ada potongan pajak apabila limitnya ataupun tabungannya sampai dengan 100 juta ke atas. Dia sudah ada potongan pajak. Tapi tergantung perbankan, setiap perbankan ada yang berbeda-beda. Lalu tidak ada biaya admin kalau di Taspendan itu. Namun kalau di DPLK dia ada biaya adminnya. Nah, terus untuk di DPLK juga perbedaannya dia tidak ada asuransi jiwanya. Namun ada juga ada yang DPLK ada untuk asuransi jiwa, tapi kebanyakan tidak ada. Kalau di Taspendan itu dia menyatu, yang dimana akan diberikan namanya asuransi kematian apabila ada suatu kejadian menghadap pesertanya. Nah, ini Bapak Ibu yang kita tadi terkait penerimaan haknya yang beserta dengan nilai pengembangan. Pertama, memang kita ambil contoh garis besarnya di angka 100.000. Itu sesuai dengan seperti di Kabupaten Boyolali beserta di wilayah Surakarta. Di situ pesertaannya namanya Taspen Semasem dan juga Taspen Sem. Pertama, kita menyesuaikan namanya usia Bapak Ibu. Usia masuk itu menentukan, yang dimana yang lebih muda cenderung lebih banyak. Nah, masa kerjanya panjang di usia produktif. Ketika nanti usia masanya, contoh kita ambil di usia ada 5 tahun, dia sampai dengan pengabdian ke depan itu 33 tahun atau sampai PUP, itu nanti pokok akuntansi preminya itu sebesar 79 juta sekian. Itu nilai pokoknya. Lalu nanti dengan beserta dengan nilai pengembangannya, manfaatnya itu 146 juta sekian. Nah, yang itu kami maksud juga terkait nilai pengembangannya Bapak Ibu. Yang dimana kelipatannya bisa 2 kali dari nilai pokoknya. Terus yang tadi kami maksud terkait asuransi kematiannya yaitu ada namanya santunan meninggal si bagi pesertanya. Apabila memang terjadi kejadian, yaitu terjadi kejadiannya sebab alami ataupun sakit, itu diberikan sebesar 10 juta. Apabila sebab kecelakaan diberikan 20 juta. Itu pengkalian dari preminya 50, 100 dikali 50 ataupun 100 dikali 100 premi. Nah, namun ini tidak menutup kemungkinan bisa juga untuk para ASN. Jadi tidak menutup itu harus seluruh para ASN tidak hadir. Kalau ASN PNS itu dia menambah untuk manfaat namanya THT ataupun tabungan individual. Jadi kalau contoh misal ini ada ASN yang di wilayah Surakarta itu dia usia sekarang itu 48. Nah, kemarin beliau itu tabungnya sebesar 1 juta. Jadi kalau proyeksikan sampai dengan PUP yaitu 58, kemarin beliau itu kurang lebih mendapatkan sebesar 60 juta di luar THT-nya. Plus itu dengan nilai pengembangan sebesar kurang lebih hampir 80 juta ke atas. Itu untuk PNS di usia 48 tahun. Nah, ini skema nantinya untuk ASN yang tidak terlalu bagaimana kita bisa membayarkan bermanfaat. Pertama, bisa dibayarkan secara bulanan, yaitu seperti dana PNS. Apabila mereka dimungkinkan ketika nilai yang tadi sedang ini dan aturannya sudah tadi contoh 146 juta itu bisa diberikan secara langsung.
ataupun seluruhnya. Tapi semisal berkeinginannya diberikan secara bulanan, maka melihat dari sedang kalau bulanan yaitu terbentuk dari 146 juta itu nanti akan diberikan dari persentasenya. Kurang lebih persentasenya 15% dari nilai pokok preminya tadi ataupun akumulasi premi tadi yang sudah terbentuk. Nah, ada itu sebelum ada regulasi yang pasti dari pemerintah, dari mana ini membantu para SMP di dalam khususnya bagi untuk memberikan tambahan dana tabungan persiapan pensiun mereka masing-masing. Jadi kalau dilihat sepanjang para Bapak Ibu, apabila nanti di jajarannya sahabat kerja Bapak Ibu, nanti monggo bisa disampaikan aja bagi yang berkeinginan. Istilahnya kita masih menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing Pemda. Dan ini kalau di wilayah untuk Solo Raya itu 4 tadi pionernya Bapak Ibu. Jadi kalau seumpama nanti dari wilayah sahabat kerja Bapak Ibu berkeinginan untuk mempersiapkan monggo nanti di akhir materi akan bisa kontak tersangka. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Nggak apa-apa, langsung aja ada pertanyaan sebisa nanti ada yang baru ditanyakan. Nah, jadi ini nanti sesuai terkait preminya ataupun tabungannya nanti menyesuaikan dengan masing-masing Bapak Ibu sebenarnya. Namun kalau semisal sudah menentukan dari awal, jadi nanti diharapkan bisa konsisten sampai dengan akhir biar nanti nilainya maksimal. Plus itu bisa dilihat dari aplikasi atau istilahnya kalau ini cek saldo. Jadi kayak mungkin di BPJS TK mungkin ada di Bapak Ibu kalau misal ada yang mengikuti kepesertaan BPJS TK ataupun untuk mengecek PSN untuk melihat estimasi. Nah itu bisa juga Bapak Ibu. Kalau di program ini juga namanya MyTasker aplikasinya, dia bisa memantau saldo terkininya sudah sampai berapa. Nah ini kita contohkan yang dimana untuk premi 200.000 di usia 25 tahun yang dimana sampai dengan mendatang di masa BPP-nya 35 tahun itu pokoknya sekitar 84 juta sekian. Namun dengan nilai pembayarannya itu ada 121 juta sekian menjadi 100 sekian. Jadi memang usianya itu lebih menentukan daripada saat sebelum masuk ataupun usia yang belum produktif. Nah, jadi mungkin nanti bisa disampaikan saja Bapak Ibu terkait program-program ini kepada ASN TK ataupun PNS nantinya akan kita bantu terkait registernya, atau jangan khawatir ini nanti bisa kalau bisa masuk sampai ke dimana nanti caranya mungkin tidak ada yang tahu. Nanti itu bisa dilakukan namanya auto payment dari payroll gaji mereka. Contoh kalau di PNS P3K di sini kan kalau gaji itu PDB. Nah, alhamdulillah kami dengan pihak PDB itu sudah ber-PKS dan bekerjasama terkait membantu meng-auto debit setiap bulannya nanti. Contoh misal si ibu ini mengikuti bulan depan nanti di angka 200.000. Nah nanti setiap bulannya mulai dari bulan depan nanti monggo tinggal tanggalnya dipilih mau pilih tanggal berapa mulainya sampai dengan nanti akhirnya. Nanti biasanya tanggal 1 rutin akan dipotong sebesar 200.000 setiap bulan. Itu kalau dari pihak BPD kami sudah otomatis nanti akan dibantu untuk memotongkan terkait peristiwa tersebut. Jadi nantinya program ini tidak mengacu terkait asuransinya saja tapi mengacu dalam hal terkait manfaat tabungannya. Dari mana selama ini kita melihat segi asuransi itu sudah stigmanya sudah agak berbeda, padahal kalau asuransi itu manfaatnya besar kalau disesuaikan dengan peruntukannya. Nah, mungkin kalau di luar sana terkait asuransi itu sudah ada sudah tidak mengenakan. Tapi dalam hal ini kalau di sisinya aspek maupun aspek insya Allah apabila ada yang melakukan proyek ataupun kita membayar gaji pensiun, aspek itu masih sanggup dan masih berkemampuan untuk membayarkan
tersebut. Malah kita yang akan mencari orang-orang siapa saja yang berpenghasilan Bapak Ibu. Jadi kalau terkait aspek insya Allah dijamin oleh pemerintah sendiri Bapak Ibu. Kecuali berbeda dengan swasta, asuransi swasta lainnya. Nah, sebelumnya ada yang ditanya dulu terkait program ini ataupun terkait tentang pengotongannya ataupun dikasih juga. Mungkin nanti bisa disampaikan aja kalau baru ada pertanyaan. Kita akan bantu share nomor GSI nanti bisa menghubungi. Jadi nanti ini nomor layanan kami bagian pertama dan paling di atas itu nomor layanan aktif resmi dinas Surakarta. Apabila nanti ada yang mengajukan untuk pensiunan pertamanya bisa melalui aktif resmi pertama kami. Nah, kalau terkait peserta kami ada di Lima di 0851 6141 di bulan 29. Terkait itu terkait program itu saat ini. Jadi kalau di segi program ini sebetulnya bermanfaat untuk para asesnya dan konsumen. Namun di sini juga terkait hal asuransi itu kalau kita sadar itu ada namanya asuransi dengan tabungan namanya asuransi reguler. Jadi kalau asuransi reguler ini dia memberikan manfaat asuransi plus dengan tabungan contoh yaitu ketika nanti ada peserta program ini sampai dengan 10 tahun mendatang nantinya dia pasti akan mengakumulasi menjadi tabungan bagian. Jadi kita ambil contoh 100 sampai 10 tahun ke depan itu kurang lebih dapatkan 400 sekian. Nah, mungkin kalau di asuransi lain-lainnya itu persentase pengembalian iuran preminya 30 sampai 60%. Nah, tapi kalau di program ini dia 100% kembali menjadi tabungan apabila sudah sampai dengan 10 tahun. Jadi contoh si A mengikuti program asuransi aspek reguler ini 100.000 sampai dengan 10 tahun mendatang dan alhamdulillahnya tidak terjadi hal sebab apapun. Nah, lalu itu dari iuran preminya pokoknya yang sudah dibayarkan itu otomatis menjadi manfaat tabungan. Mau dibayarkan secara langsung tunai atau akan dilanjutkan sampai dengan 10 tahun mendatang lagi. Jadi seperti halnya sama THT tadi Bapak Ibu ataupun tabungan dari Tuan. Tabungan dari Tuan itu namanya juga sama asuransi dikaitkan dengan tabungan. Jadi namanya Wibuna. Nah, kalau ini tas reguler lebih sama juga seperti tadi THT. Jadi ketika sampai dengan 10 mendatang dia otomatis akan menjadi tabungan. Nah, mungkin di sini nanti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya di support kerja masing-masing terkait program-program aspek itu tidak melulu hanya istilahnya iuran premi asuransi saja ataupun kita mengeluarkan spesial spesial itu nanti tidak kembali seutuhnya, tapi kita mengeluarkan semua yang biaya itu akan dikembalikan juga biaya plus juga dengan nilai pengembangan. Lalu untuk program ini aspek reguler juga nantinya programnya melindungi terkait asuransi jiwanya. Nah, pas ini cuma asuransi jiwanya, tapi supaya asuransi kesehatan gimana? Nah, kalau dengan program ini ditambah dengan 30.000, dia akan menjadi dengan asuransi kesehatan. Contohnya 30.000 itu asuransi tambahan yang dimana menjadi promosi untuk penyakit kritis. Pertama, penyakit kritisnya itu apa aja? Contoh stroke, lalu kedua hepatitis, ketiga kanker, serangan jantung, dan juga gagal ginjal. Nah, 5 penyakit kritis itulah nantinya akan menjadi manfaat dominan untuk melindungi Bapak Ibu semua apabila ada pesertanya
yang akan memberikan manfaat proteksi manfaat tambahan apabila ada suatu kejadian yang mungkin tersebut. Dan nantinya itu ada namanya 50% dari uang pertamina akan dikembangkan apabila ada memang keperawatan untuk suatu penyakit tadi. Jadi plafonnya 50% dari iuran premi selama 2 tahun sebelum tahun mendatang. Tetapi iuran premi itu tidak terbuang sia-sia, malah menjadi tabungan ketika memang sudah sampai 10 tahun. Jadi gambarannya nanti kurang lebih di saat usia 5 tahun dan status hidup nanti, di saat itulah dia akan menjadi uang pertanggungannya di sini. Yang pertama, kalau kita mencoba mengertinya, ketika nanti sampai dengan sebelum entah perjalanan pertama itu adalah semua terjadi, nantinya 50% itu akan dikeluarkan per tahun. Pertama, nantinya itu menjadi persentasenya 45 juta dari plafonnya. Namun plafon 45 juta itu tidak langsung digunakan secara langsung bertahap ketika memang terjadi sesuatu tersebut. Akan tetapi dia juga menjadi tabungannya ketika sudah 10 tahun lagi, dan pengembalian preminya akan secara sepenuhnya. Jadi tidak terbuang sia-sia terkait manfaat program aspek ini. Jadi dia memberikan manfaat 50% dari uang pertamanya, serta juga pengembalian iuran premi tabungannya sudah. Jadi manfaat ini lebih dominan diberikan asuransi jiwa maupun dengan kaitan kesehatan seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan program ini tidak sebatas hubungan asuransi baru, tapi manfaatnya yang lebih besar yaitu premi yang sudah diiuran akan dikembalikan secara utuhnya. Jadi yang terpenting premi itu dibayarkan kembali kalau memang tidak ada sebab suatu kejadian, ataupun bapak ibu memang nanti sampai BMP ataupun sudah pensiun. Nah, ini terkait protokol kontak person kami sudah dicatat di bapak ibu, yang dimana tadi sebisa bapak ibu ada pengajuan pensiun pertamanya di wilayah sektor kerja, nanti bisa masuk kerja, memintai syarat-syaratnya apa saja, nanti bisa melalui kabarnya masing-masing, contoh entah nanti berpindah melalui BPD atau melalui BNI, jadi monggo nanti bisa melalui bank tersebut, dan juga bisa melalui formulir terkait pengajuan pensiun itu nanti seperti apa saja syarat-syaratnya, nanti akan disiapkan terkait syarat-syaratnya, serta nanti bisa mengetahui ataupun mengecek estimasi THT-nya kita ada berapa. Jadi sebisa Bapak Ibu nanti berkeinginan juga terkait kepesertaan tadi, monggo nanti bisa disampaikan ke jajaran ASN-nya, tinggal nanti menghubungi kontak person kami dan di bawah. Nah, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ibu semua, dan kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.